Udara pagi itu sebenarnya terasa hangat. Sinar matahari yang lembut menyelinap melalui celah genteng rumah sederhana Siti. Burung-burung gereja berlarian di atap, berkicau riang seperti tak ada yang salah di dunia. Di dapur sempit berlantai semen, aroma nasi yang baru matang bercampur dengan wangi kayu bakar yang mulai padam. Siti duduk di kursi plastiknya yang sudah goyah, memisahkan daun bayam di pangkuannya, sesekali tersenyum membayangkan Raka akan lahap memakannya nanti. Telepon rumah yang jarang berbunyi tiba-tiba memecah suasana. Nada deringnya terdengar nyaring, memantul dari dinding tipis. Siti spontan menoleh, jantungnya ikut berdetak cepat. Ia berdiri dengan langkah cepat tapi ragu, tangan yang sedikit basah oleh air sayur menempel di gagang telepon. "Halo?" Suaranya bergetar, nyaris tertelan napasnya sendiri. "Ibu Siti, ini Bu Rini, wali kelas Raka." Suara di seberang terdengar tergesa-gesa, napasnya berat. Raka mengalami kecelakaan di jalan menuju sekolah. Sekarang dia sudah dibawa ke rumah sakit." Siti membeku. Daun bayam yang tadi ia genggam jatuh berserakan di lantai. "Kecelakaan? Seberapa parah, Bu?" Tanyanya cepat, nadanya hampir memaksa. "Dia banyak kehilangan darah. Ibu harus segera ke rumah sakit," jawab Bu Rini. Suara mulai bergetar. Tanpa berpikir panjang, Siti meraih kerudung yang tergantung di belakang pintu. Tangannya gemetar, mencoba mengaitkan jarum peniti yang terasa terlalu kecil di jemarinya. Suara detak jantungnya terdengar di telinganya sendiri, makin keras, makin kencang. Ia tak sempat menutup pintu rumah. Tak peduli dengan tungku api yang belum padam. Sandal jepitnya mengeluarkan suara tepukan tergesa di jalan tanah depan rumah. Orang-orang yang melihatnya berlari hanya sempat menoleh sebentar, bertanya-tanya. Angin pagi yang biasanya sejuk kini menusuk seperti duri. Di tikungan, ia hampir menabrak seorang tetangga yang membawa keranjang ikan. "Siti, mau kemana?" tanya tetangga itu kaget. "Raka, rumah sakit." Jawabnya singkat, lalu terus berlari, napasnya terputus-putus. Ia tidak tahu seperti apa keadaan anaknya sekarang. Tidak tahu apakah ia akan melihatnya tersenyum lagi. Dan ketika akhirnya ia melihat bangunan rumah sakit di ujung jalan, langkahnya semakin cepat. Namun satu suara dari arah pintu IGD membuatnya tiba-tiba berhenti. Pintu ruang IGD terbuka setengah, dan aroma khas rumah sakit langsung menyergap hidung Siti. Bau antiseptik yang tajam bercampur dengan udara dingin dari pendingin ruangan. Lampu-lampu neon di langit-langit memantulkan cahaya pucat ke lantai keramik yang licin, membuat segalanya terasa terlalu terang untuk sebuah pagi yang kelabu. Dari balik kerumunan perawat yang sibuk mendorong berangkar, seorang pria berseragam dokter mendekat. Wajahnya serius, sedikit berkerut di dahi, seperti orang yang sedang mencari kata-kata yang tepat untuk kabar yang tidak ingin disampaikan. Di tangannya ada papan catatan yang penuh coretan, tapi matanya menatap langsung ke arah Siti. "Ibu Siti?" Suaranya tenang tapi tegas. "Ya, saya." "Bagaimana Raka, Dok?" Siti langsung maju satu langkah. Napasnya masih memburu. Tangannya tanpa sadar meremas ujung kerudungnya. Dokter itu menarik napas pelan. "Putra ibu kehilangan banyak darah. Dia butuh transfusi segera. Golongan darahnya A-." Siti mengerutkan kening, tak begitu paham. "Itu, maksudnya bagaimana, Dok?" "Itu golongan darah yang sangat langka, Bu. Stok di bank darah kosong. Kami sudah hubungi beberapa rumah sakit lain, tapi belum ada yang bisa mengirim." Suasana lorong IGD mendadak terasa sempit. Perawat yang lewat membawa baki logam dengan alat suntik mengeluarkan suara denting halus. Tapi di telinga Siti semuanya terdengar sayup-sayup. "Kalau saya cocok, saya bisa donor, kan?" tanyanya cepat, hampir seperti memohon. Dokter menatapnya, ragu-ragu. "Secara teori, iya. Tapi kami perlu tahu riwayat kesehatan ibu dulu." Siti menelan ludah. "Apa masalahnya? Kalau ibu punya penyakit tertentu, apalagi yang berisiko terhadap proses donor, itu bisa membahayakan nyawa ibu." Suara Siti meninggi sedikit, terdorong rasa takut. "Nyawa saya? Dok, ini nyawa anak saya." Matanya mulai basah. "Kalau saya tidak donor, dia..." Suaranya tercekat, tidak sanggup menyelesaikan kalimat. Dokter menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Ibu,
boleh kita bicara di ruangan sebelah? Ada sesuatu yang harus saya jelaskan lebih dulu. Siti menatap dokter itu lama, mencoba membaca maksudnya. Ia mengangguk pelan, lalu mengikuti langkah dokter melewati lorong yang terasa terlalu panjang. Setiap detik berjalan seperti jarum jam yang melukai dadanya sendiri, dan di ujung lorong itu, ia akan mendengar sesuatu yang mungkin mengubah segalanya. Ruangan itu sempit, dengan satu meja kayu dan dua kursi plastik yang berderit ketika diduduki. Dindingnya dipenuhi papan pengumuman yang warnanya sudah pudar, sementara jam dinding di atas pintu berdetak pelan, seolah setiap detiknya menambah berat suasana. Pendingin ruangan menderu lembut, tapi dinginnya terasa menusuk tulang. Dokter itu duduk di hadapan Siti, menghela napas panjang sebelum berbicara. "Bu Siti, saya sudah lihat riwayat medis Ibu. Maaf, tapi Ibu punya penyakit jantung bawaan, kan?" Siti terdiam sejenak. Matanya berkedip cepat, seperti mencoba mencari alasan untuk menghindari pembicaraan itu. "Ya, tapi selama ini saya masih bisa kerja, Dok. Saya kuat. Saya bahkan sering angkat cucian berat." Dokter menggeleng perlahan. Masalahnya bukan soal kuat atau tidak dalam pekerjaan sehari-hari. Proses donor darah itu akan membuat tubuh ibu kehilangan volume darah dalam waktu singkat. Bagi orang dengan kondisi jantung seperti ibu, itu sangat berisiko memicu serangan fatal, bahkan dalam hitungan menit. Siti memalingkan wajah, menatap lantai yang licin. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata keluar. Kedua tangannya bertaut erat di pangkuan, seolah jika ia melepaskannya, seluruh tubuhnya akan runtuh. "Bu, kami sedang berusaha keras mencari donor lain," lanjut dokter dengan suara pelan. "Kalau ibu mau, tunggu sebentar saja, mungkin ada kabar baik." "Tunggu?" Siti tiba-tiba menatap tajam. Suaranya meninggi, namun nadanya pecah. "Dok, anak saya di dalam sana. Kalau waktunya habis, kalau darahnya habis, dia akan..." Suaranya terhenti, matanya memanas. Ia menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan isak. Dokter itu tampak ikut tertekan. "Saya mengerti, Bu. Tapi kalau ibu memaksa donor, kita bicara tentang kemungkinan yang hampir pasti. Ibu mungkin tidak akan selamat." Sunyi mengisi ruangan, hanya suara detak jam yang terdengar jelas. Siti menunduk, lalu berkata pelan, hampir seperti berbisik, "Kalau dia pergi, saya hidup buat siapa?" Matanya menatap kosong, tapi ada kilat tekad di dalamnya. Dokter itu menarik napas, hendak membalas, namun sebelum ia sempat bicara, terdengar suara dari lorong, suara langkah cepat diiringi denting alat medis. Seseorang berteriak, "Dok, pasien anak itu mulai drop lagi." Lorong menuju ruang prosedur donor darah terasa seperti lorong terpanjang yang pernah Siti lalui. Lampu-lampu putih di langit-langit memantulkan cahaya yang menyilaukan, tapi justru membuat segalanya tampak suram. Di sisi kanan, terdengar suara roda berangkar berdecit. Di sisi kiri, seorang perawat tergesa-gesa membawa baki berisi alat suntik yang mengeluarkan denting logam halus. Bau antiseptik semakin menusuk, membuat perutnya sedikit mual. Perawat muda yang menuntunnya berjalan terus melirik ke belakang, memastikan Siti tidak goyah. "Ibu, kalau mau, kita bisa tunggu kabar donor lain," katanya ragu. Siti tersenyum tipis, walau matanya basah. "Nak, kalau itu anak kamu, apa kamu akan tunggu?" Perawat itu terdiam, menunduk, lalu melangkah lebih cepat tanpa menjawab. Sebelum masuk ke ruang prosedur, Siti berhenti di dekat meja kecil di sudut lorong. Di sana ada selembar kertas bekas formulir yang sudah terlipat di ujungnya, dan sebuah pulpen murah. Tangannya sedikit gemetar saat meraih kertas itu. Suara detik jam dinding terasa seperti menghitung waktu yang tersisa. Ia mulai menulis, huruf demi huruf bergetar di atas kertas. "Kalau ibu pergi, tolong bilang ke Raka. Ibu cuma pulang sedikit lebih dulu. Jangan sedih. Teruskan sekolahmu." Air matanya jatuh, membentuk noda bulat di sudut kertas. Ia mengusapnya cepat, seolah tak ingin tulisannya kabur. Seorang perawat tua mendekat, suaranya lembut. "Ibu Siti, waktunya masuk." Siti mengangguk, lalu melipat kertas itu dengan hati-hati, 3 lipatan sama rata. Ia menyelipkannya ke dalam saku baju yang sudah mulai pudar warnanya.
Jemarinya menepuk-nepuk saku itu pelan, seperti memastikan pesan itu akan sampai kepada yang dituju. Di dalam hatinya, ia berdoa singkat. Bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya. Untuk hidup yang akan ia tinggalkan di dunia ini. Lalu ia melangkah masuk, melewati pintu yang akan memisahkannya dari semua hal yang ia kenal. Dan dari balik pintu itu, terdengar suara perawat berkata pelan kepada dokter. Dia sudah siap, Dok. Ruang donor darah itu dingin dan hening. Hanya terdengar dengung mesin pendingin ruangan dan suara jarum suntik yang dibuka dari kemasannya. Dindingnya putih polos. Namun lampu neon di atas kepala membuat warnanya tampak pucat dan tak bersahabat. Di sudut ruangan, sebuah kantong darah kosong tergantung di tiang infus, menunggu diisi. Perawat meminta Siti berbaring di kursi khusus donor, kursi panjang yang dilapisi kulit sintetis berwarna hitam. Siti menatapnya sesaat, seolah ingin memastikan ini bukan mimpi. "Ibu, yakin mau melanjutkan?" tanya perawat, suaranya lirih. Siti menarik napas panjang. "Nak, tolong cepat. Anak saya sedang menunggu darah ini. Kalau saya berhenti, dia berhenti bernapas." Perawat menunduk, mencoba menyembunyikan matanya yang mulai berkaca-kaca. Ia lalu menempelkan manset tensi di lengan Siti, jarum termometer menempel di ujung jari. Siti memalingkan wajahnya ke arah langit-langit, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terasa makin cepat. Tak lama kemudian, dokter masuk dengan wajah serius. "Bu Siti, saya harap ibu tahu, kami akan melakukan ini secepat dan seaman mungkin. Tapi jika ibu merasa pusing atau sesak napas, beritahu kami segera." Siti menoleh, tersenyum samar. "Kalau saya bilang saya takut, Dok, saya berbohong. Tapi kalau saya bilang saya menyesal, itu tidak benar." Jarum dimasukkan ke pembuluh darah di lengannya. Siti menggigit bibir bawahnya, menahan rasa perih yang merambat cepat. Selang bening mulai terisi cairan merah yang mengalir perlahan menuju kantong darah. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya melayang pada kenangan-kenangan kecil. Raka berlari di halaman sambil tertawa, Raka tertidur di pangkuannya saat demam, Raka memanggilnya dengan suara serak saat bangun dari mimpi buruk. Detak jantung Siti mulai melambat, terdengar samar di telinganya sendiri. Napasnya semakin berat, tapi bibirnya masih membentuk senyum. Dalam hatinya, ia berbisik, "Nak, sebentar lagi kau akan bangun." Tiba-tiba, monitor di sampingnya mengeluarkan bunyi bip pelan. Perawat saling bertukar pandang. Dokter menoleh cepat. "Tekanan darahnya turun," katanya singkat. Seorang perawat memegang tangan Siti. "Bu, tahan sebentar lagi, darahnya hampir cukup." Siti membuka matanya setengah, menatap kosong ke langit-langit. Suara-suara di sekitarnya mulai terdengar jauh, seperti dari ruangan lain. Namun, tepat sebelum pandangannya gelap, ia mendengar satu kalimat dari dokter yang membuatnya mencoba bertahan. Alirannya sudah masuk ke tubuh anaknya. Suara detak mesin monitor yang teratur menjadi hal pertama yang terdengar oleh Raka ketika kelopak matanya mulai terbuka. Cahaya lampu di atas kepala menusuk matanya, membuatnya menyipit. Ruangan itu asing, dinding putih, bau antiseptik, dan tirai biru yang membatasi tempat tidurnya dari ranjang pasien lain. Tubuhnya terasa lemas, seolah semua tenaganya diambil entah kemana. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun terasa berat. Selang infus menempel di punggung tangannya, menyalurkan cairan bening yang menetes perlahan. Tenggorokannya kering, suaranya serak saat ia memanggil, "Ibu?" Dari balik tirai, muncul sosok Bu Rini, gurunya di sekolah. Wajahnya tersenyum, tapi senyum itu tampak dipaksakan. "Raka, kamu sudah bangun, Nak." Ia mendekat, duduk di kursi di sisi ranjang, tangannya langsung menggenggam tangan Raka. "Bu, ibu saya mana?" tanya Raka dengan nada penuh harap. Bu Rini terdiam sejenak. Matanya berkedip cepat, mencoba menahan air mata. "Ibu kamu sedang istirahat," jawabnya perlahan. "Di rumah?" Raka berusaha bangun, tapi kepalanya berputar. "Jangan banyak bergerak dulu. Tenang saja, kamu harus pulih dulu," ucap Bu Rini sambil menepuk pelan punggung tangannya. Raka mengerutkan kening, merasa ada yang janggal. "Bu, tadi saya mimpi. Ibu saya senyum sama saya, tapi dia jalannya menjauh." Bu Rini tersenyum lemah,
tapi matanya berkaca-kaca. Kadang, mimpi itu cuma mimpi, Nak. Hening kembali menyelimuti ruangan, hanya terdengar bunyi tetesan infus. Di luar, langkah kaki perawat terdengar cepat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Pintu terbuka sedikit, dan wajah seorang dokter mengintip. Tatapannya singkat ke arah Bu Rini, seolah memberi kode. Raka menangkap tatapan itu. Ia menoleh cepat. Ada apa? Kenapa dokter lihat Bu begitu? Bu Rini mencoba menutupi, tapi suaranya goyah. Tidak ada apa-apa, Nak. Yang penting sekarang kamu istirahat. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, suara dari lorong terdengar jelas. Suara azan zuhur dari musola rumah sakit, bergema pelan namun membuat hati Raka mendadak berdebar. Entah kenapa, suara itu membuatnya merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang sangat penting. Lorong rumah sakit sore itu dipenuhi cahaya pucat yang masuk dari jendela panjang di ujung koridor. Udara di sana dingin, namun terasa berat. Beberapa perawat berjalan cepat sambil membawa baki berisi obat-obatan. Suara langkah sepatu mereka bergema di lantai keramik yang licin. Di salah satu sudut, 3 orang duduk berdekatan. Bu Rini, seorang dokter berjas putih, dan kepala perawat yang memegang map tebal. Mereka berbicara dengan suara yang sangat pelan, seolah takut pembicaraan itu sampai ke telinga yang tak seharusnya mendengar. Dok, sampai kapan kita bisa menunda memberitahu anak itu? Tanya Bu Rini, suaranya nyaris berbisik. Dokter menghela napas panjang. Kalau kita kasih tahu sekarang, kondisinya bisa drop lagi. Luka fisiknya sudah parah, dan saya khawatir mentalnya tidak kuat menerima kabar itu. Kepala perawat ikut menimpali, tapi kita tidak bisa sembunyikan selamanya. Apalagi, dia pasti bertanya lagi soal ibunya. Dokter menatap kedua wanita itu bergantian, lalu menunduk. Saya tahu, tapi kita tunggu sampai setidaknya dia cukup kuat untuk berdiri. Saat itu, kita sampaikan perlahan. Di tangan dokter, ada selembar kertas kecil yang dilipat rapi, surat yang tadi ditemukan di saku baju Siti. Lipatannya sedikit lembab, entah karena keringat atau air mata. Dokter memegangnya seperti memegang benda rapuh. Jemarinya sedikit bergetar. Surat ini, dari ibunya untuk Raka? Tanya Bu Rini dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dokter mengangguk pelan. Ya, tapi saya belum siap menyerahkannya sekarang. Surat ini akan jadi jawaban untuk semua pertanyaan anak itu, dan saat dia membacanya, hidupnya tidak akan sama lagi. Hening menyelimuti mereka. Suara monitor detak jantung dari dalam ruang rawat terdengar samar, bercampur dengan bunyi roda brankar yang lewat. Bu Rini memeluk mapnya erat-erat, seolah mencoba memeluk rasa takut yang menggantung di udara. Tiba-tiba, dari balik pintu ruang rawat, terdengar suara Raka memanggil dengan nada cemas. Bu Rini, tolong sini sebentar. Ketiganya saling berpandangan, wajah mereka berubah tegang. Tanpa bicara, Bu Rini berdiri cepat dan berjalan menuju pintu. Namun sebelum ia masuk, dokter memanggilnya pelan, Bu Rini, kalau dia bertanya lagi soal ibunya. Langit siang itu kelabu, awan tebal menggantung rendah seolah menekan atap rumah-rumah di kampung. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga melati dari karangan yang tergeletak di dekat pintu rumah duka. Di halaman, keranda kayu sederhana telah siap diangkat. Warnanya coklat tua, mengkilap tipis karena baru saja dibersihkan, namun kesan tuanya tidak bisa disembunyikan. Beberapa tetangga perempuan duduk di tikar anyaman, berbisik-bisik dengan suara serak, mata mereka sembab. Anak-anak kecil berdiri di pagar, mengintip dengan rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan. Di teras, Bu Wati, tetangga dekat almarhumah, menyeka air matanya dengan ujung kerudung. Kasihan Raka, dia bahkan tidak bisa lihat ibunya untuk terakhir kali, katanya lirih kepada seorang ibu lain. Ya Allah, mudah-mudahan anak itu kuat, balas yang lain sambil mengelus punggung Bu Wati. Di tengah kerumunan, 3 orang lelaki dewasa mengangkat keranda perlahan. Tangan mereka mantap, tapi tatapan mata mereka tertunduk. Langkah-langkah mereka mengayun dengan ritme pelan, diiringi bacaan tahlil yang dilantunkan beberapa pria tua di belakang. Setiap langkah terasa berat, bukan karena beban kayu, tapi karena beratnya perpisahan. Di ujung jalan kampung, seorang kakek yang memegang payung hitam melangkah paling depan, menuntun rombongan menuju pemakaman di lereng kecil di belakang kampung.
Tanah merah di sana masih basah karena hujan kemarin, membuat setiap pijakan kaki meninggalkan jejak dalam. Sesekali angin bertiup membawa suara serangga dari semak, tapi bacaan doa yang bergema membuat suasana semakin syahdu. Sementara itu, di rumah sakit yang berjarak beberapa kilometer dari sana, Raka masih berbaring di ranjang putih, tak mengetahui bahwa dunia di luar sedang mengantar ibunya ke peristirahatan terakhir. Di meja kecil di sampingnya, segelas air putih yang ia minta tadi sudah setengah habis. Ia memandangi langit kelabu dari jendela, merasa aneh kenapa hatinya tiba-tiba terasa sesak. Prosesi pemakaman berjalan hikmat. Tanah mulai ditimbun perlahan, satu sekop demi satu sekop. Doa terakhir dilantunkan, dan bunga tabur mulai jatuh menutupi gundukan tanah yang masih basah. Seorang ibu tua menunduk lama di tepi makam, tangannya meraba tanah sambil berbisik, "Selamat jalan, Siti." Namun, tepat saat semua orang mulai beranjak pergi, Buati melihat selembar kertas kecil terjatuh dari selai kain penutup keranda saat tadi diangkat. Ia memungutnya, membukanya sebentar, lalu tertegun membaca tulisan tangan yang ia kenal. Wajahnya langsung berubah pucat, dan ia memeluk kertas itu erat-erat. Sore mulai merambat masuk ke ruang perawatan Raka. Cahaya matahari yang redup menembus tirai putih tipis, memantulkan warna oranye pucat di lantai keramik. Suara detak jam dinding terdengar jelas di tengah keheningan, bersaing dengan suara mesin infus yang sesekali berdenting. Raka duduk di ranjangnya, memeluk lutut, menatap keluar jendela tanpa fokus. Ada rasa aneh di dadanya, seolah sebuah lubang kosong baru saja terbentuk, tapi ia tak tahu apa penyebabnya. Pintu kamar berderit pelan. Buati masuk, wajahnya masih bengkak karena menangis. Langkahnya hati-hati seolah takut menabrak keheningan yang rapuh itu. Ia memegang sesuatu yang terlipat rapi, selembar kertas yang tadi jatuh dari keranda. "Raka," panggilnya pelan. Raka menoleh, bibirnya kering. "Ibu Wati, kenapa?" Wanita itu duduk di tepi ranjang, matanya berkaca-kaca. "Ini, ibumu menitipkan ini. Aku menemukannya." Tangan Buati bergetar saat menyerahkan surat itu. Raka menerimanya dengan ragu, kertasnya hangat seolah baru saja keluar dari genggaman seseorang yang penuh perasaan. Ia menatap tulisan di sampulnya, huruf-huruf miring yang ia kenal betul. "Untuk Raka, dari ibu." Tenggorokannya tercekat. "Ibu Wati, ibu sekarang di mana?" tanyanya pelan, nadanya penuh harap, hampir seperti anak kecil yang menanyakan kapan ibunya pulang dari pasar. Buati menghela napas panjang, menatap Raka dengan mata berkabut. "Nak, sebelum aku jawab, bacalah dulu surat ini." Dengan tangan yang mulai dingin, Raka membuka lipatan kertas itu perlahan. Aroma samar parfum ibunya langsung menyapa hidungnya. Aroma yang selalu menenangkan, tapi kini malah membuat matanya panas. Tulisan pertama di halaman itu membuat napasnya tercekat. "Raka sayang, jika kau membaca ini, berarti ibu sudah tidak ada di sampingmu." Matanya mulai kabur, tapi ia memaksa membaca baris demi baris. Ibunya menulis tentang betapa ia bangga pada Raka, tentang permintaan maaf karena tak bisa menemaninya lebih lama, dan tentang keputusan yang ia ambil di ruang operasi pagi itu, keputusan untuk menukar nyawanya demi anak satu-satunya. "Ibu tidak ingin kau merasa bersalah, Nak. Ibu hanya ingin kau hidup dan bahagia." Air mata Raka tumpah deras, jatuh membasahi tinta di surat itu hingga beberapa kata mulai memudar. Tangannya meremas kertas itu erat-erat, seolah takut kata-kata ibunya akan hilang kalau ia lepaskan. "Ibu, kenapa? Kenapa nggak ibu saja yang hidup?" Suaranya pecah di tengah isak. Buati hanya bisa memeluknya erat, membiarkan anak itu menangis di bahunya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu masih ada sesuatu yang belum ia ceritakan. Sesuatu yang ditulis di balik surat itu, yang bisa mengubah cara Raka memandang semua ini. Raka duduk lama di ranjang rumah sakit itu, memegang surat yang kini terasa berat, bukan karena kertasnya, tapi karena semua rasa yang menumpuk di dalamnya. Ruangan itu makin redup, cahaya sore berubah menjadi senja yang memantulkan warna merah tembaga di dinding. Dari luar, samar terdengar suara burung gereja yang mulai kembali ke sarang, dan sayup-sayup drum motor yang lewat di jalan depan rumah sakit. Semua terasa berjalan seperti biasa, kecuali bagi Raka, yang merasa dunia berhenti di detik ibunya pergi. Buati duduk di kursi dekat ranjang,
memandang anak itu dengan tatapan yang campur aduk antara iba dan kekhawatiran. Ia tahu, setelah ini, Raka akan melangkah ke kehidupan yang benar-benar berbeda. Perlahan, ia berkata, "Nak, ibumu meninggalkan sesuatu lagi untukmu." Raka menoleh dengan mata bengkak. "Apa?" Suaranya pelan, serak, seolah takut mendengar jawabannya. Dengan hati-hati, Buati mengeluarkan amplop kecil dari tasnya. Di dalamnya ada kunci rumah mereka, dan selembar foto lusuh, foto Raka kecil sedang tertawa di pangkuan ibunya. "Ibumu titip pesan, rumah itu sekarang milikmu. Tapi bukan cuma rumahnya yang harus kamu jaga. Nak, kamu juga harus jaga semua mimpi yang pernah kalian rencanakan bersama." Raka memandangi foto itu lama. Ingatannya mengalir deras, tawa di pagi hari saat ibunya membuat sarapan, cerita sebelum tidur yang selalu diakhiri kecupan di keningnya, bahkan pertengkaran kecil karena ia malas belajar. Semua itu kini tinggal kenangan yang tak akan terulang. Tangannya gemetar saat ia berkata, "Kalau ibu di sini, pasti dia nyuruh aku jangan nangis." Buati tersenyum tipis, matanya ikut basah. "Benar, Nak, dan dia pasti minta kamu terus melangkah. Untuk dia." Hening menyelimuti mereka sejenak. Hanya detak jam dan suara infus yang terdengar. Tapi di dada Raka, sesuatu mulai berubah. Perasaan sakit itu masih ada, tapi di dalamnya muncul sedikit tekad. Ia mengusap air matanya, menatap keluar jendela, melihat langit senja yang kini mulai berubah ungu. "Aku janji, Buati, aku akan hidup. Aku akan jaga semua yang ibu titipkan." Namun, saat ia melipat kembali surat itu dan memasukkannya ke saku, pandangannya terhenti pada bagian belakang kertas. Ada tulisan kecil, hampir tersembunyi, dengan tinta yang lebih pudar. Ia membacanya pelan, dan jantungnya berdegup kencang. "Raka, kalau suatu hari kau menemukan orang yang memegang liontin perak dengan inisial R, percayalah, dia akan memberimu jawaban tentang siapa ayahmu sebenarnya." Raka menatap Buati, matanya penuh tanda tanya. "Ibu, ini maksudnya apa?" Buati terdiam, wajahnya menegang. Ia menunduk, meremas tangannya, seolah menimbang sesuatu yang berat untuk diungkapkan. "Nak, ada hal yang ibumu belum sempat ceritakan. Dan kalau kau siap, aku akan membawamu menemui seseorang." Senja di luar jendela perlahan tenggelam. Lampu kamar rumah sakit menyala, tapi rasa dingin yang merambat di tengkuk Raka membuatnya tahu, perjalanan ini belum selesai. Justru, semua baru saja dimulai.